Faedah utama yang bisa kita ambil yaitu terkait dengan tema kita pada hari ini, bagaikan langit dan bumi, yaitu permisalan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Tadi yang sudah kita bahas ceritanya adalah kisah ahli ibadah. Orang yang sekedar ibadah tetapi ibadahnya tidak dilandasi dengan ilmu, dengan ilmu yang sempurna, dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mudah orang tersebut masuk ke suatu pintu yang pintu tersebut termasuk pintu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebisa mungkin kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita dengan memperbanyak ilmu, dengan harapan ilmu tersebut sebagai landasan bagi diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ilmu sebagai landasan ibadah dan kita jadikan ibadah berdiri di atas ilmu. Maka dalam Islam memberikan permisalan, perumpamaan, perbedaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna fadlal alim 'alal 'abid." Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu 'alal 'abid dibandingkan ahli ibadah. Kita bicara ahli ibadah yang enggak punya ilmu ya. Ada ahli ibadah yang dia punya ilmu juga. Dia gabungkan antara ilmu dengan ibadah. Ibadahnya dilandasi ilmu, ilmunya sebagai pondasi atas ibadahnya. Inna fadla al-alimi 'ala al-'abid. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah yang enggak punya ilmu, kal qamari lailatal badri, sebagaimana keutamaan bulan purnama ala sairil kawakib dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Itu perbedaan yang sangat mencolok. Kita bisa melihat bulan ketika berada di pertengahan bulan, setiap bulannya dia memancarkan sinar yang sangat terang, bisa dilihat oleh siapapun, dimanapun, dengan cahaya yang menerangi semesta alam. Itulah perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang berilmu. Berbeda dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, diibaratkan hanya sebagaimana bintang. Dia bersinar tetapi tidak bisa menerangi orang lain. Ahli ibadah sekedar gimana caranya dia bisa ibadah tetapi enggak bisa memberikan kemanfaatan orang lain. Karena jangankan memberikan kemanfaatan orang lain, karena apa yang dilakukannya saja tidak didasarkan dengan ilmu. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan kembali keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Bayangkan, dibandingkan antara Kanjeng Nabi satu sisi, yang kedua dengan orang yang paling rendah di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jomplang napa mboten? Jomplang. Maka itulah kita punya kewajiban untuk terus menuntut ilmu.